Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Mukhlisin, segenap pengurus Masjid Al-Mukhlisin, Bapak Purnama, Bapak Insinyur Haji Purnama Surya serta jajarannya, juga pemuda Bapak Mas Budi, dan juga hadirin sekalian yayasan dan ibu-ibu muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita kembali bisa hadir di majelis yang mulia ini. Majelis yang kata Rasulullah SAW, kalau kita berjalan ke majelis ilmu ini, maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk menuju surganya. Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di satu jalan yang dengan jalan tersebut yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu, dia ingin mempelajari ilmu di jalan tersebut, maka kata Rasulullah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya untuk jalan menuju surga. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu ini merupakan wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengacu kepada surat Al-Kahfi ayat 103, maka di sana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Artinya, kul katakan hai Muhammad, kul hal nunabbi'ukum, apakah mau kami beritahukan kepada kalian bil akhsarina a'mala, orang-orang yang rugi di dalam beramal. Jadi kata Allah SWT menyampaikan kepada Rasulullah, katakan hai Muhammad, kul hal nunabbi'ukum, maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang ketika dia beramal, dia menjadi orang yang rugi. Udah beramal, udah banyak ibadah, tapi justru mereka adalah orang-orang yang apa? Merugi. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang dhalla sa'yuhum, apa yang dikatakan dhalla sa'yuhum? Dhalla sa'yuhum itu artinya orang yang sia-sia. Ya, kata-kata dhalla itu sebenarnya menjadi kata-kata dhalal. Adalla yudillu dhallan, artinya pas sesat. Tapi di sini maksud apa? Orang-orang yang merugi. Jadi siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang merugi di dalam melakukan amalnya, tapi wahum yahsabun, ya. Wahum yahsabun, mereka menyangka bahwa mereka
yuhsinuna sun'a, sudah melakukan kebaikan. Jadi dia menyangka kalau dia itu sudah banyak amalnya. Dia menyangka kalau dia sudah apa? Melakukan banyak kebaikan. Padahal mereka adalah dhalla sa'yuhum, orang yang amalnya sia-sia. Mereka adalah orang yang apa? Amalnya sia-sia, dan mereka adalah amalnya merugi. Nah, oleh karena itulah jemaah sekalian, jangan sampai kita merasa kalau kita udah banyak amal, sehingga kita merasa kalau kita udah gampang masuk ke dalam surga. Kenapa? Amal saya udah banyak. Padahal nanti di akhirat ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata amal yang pernah kita lakukan di dunia adalah amal yang dhalla sa'yuhum, orang yang sia-sia di dalam melakukan amal. Nah, disinilah jemaah sekalian, perlu kita mengetahui bahwa amalan seseorang itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dia memenuhi dua hal di dalam beramal. Jadi amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dia memenuhi dua hal dalam beramal, beribadah. Yang pertama adalah ikhlasun niyah. Niatnya ikhlas di dalam beramal. Yang kedua, ketika dia amalnya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus ittiba'us sunnah. Mengikuti sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Inilah amalan yang ketika dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam beramal, dalam beribadah, maka dia juga harus memenuhi rukun ibadah. Jadi bukan hanya sekedar sholat saja yang memiliki rukun ibadah, di dalam sholat saja yang punya rukun sholat, tapi juga dalam ibadah juga harus memenuhi rukun ibadah. Yang pertama adalah rukun ibadah mahabbatullah. Yang kedua ar-raja. Yang ketiga wal khauf. Ini sebelum saya mulai, jadi karena ini kan kita bab niatnya, bab niat. Jadi dari awal-awal kita harus lempengin niat kita, luruskan niat kita. Maka di dalam menuntut ilmu itu, dalam menuntut ilmu, yang pertama adalah kapan kita bisa mendapatkan ilmu? Pertama diawali dengan niat yang ikhlas. Diawali dengan apa? Niat yang ikhlas. Maka dalam menuntut ilmu itu apa? Dicatat. Jadi kalau kata para ulama, di situ Imam Syafi'i mengatakan, salah satunya Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibadil wathiqah. Ya, kata Imam Syafi'i, ilmu itu gesit. Tahu gak gesit? Kalau gesit itu ibarat binatang, namanya gesit, mau ditangkap susah. Kenapa? Saking gesitnya. Gesit itu bahasa apa itu? Mungkin kalau di dalam kamus bahasa Indonesia nggak ketemu kali ya. Apa gesit itu? Gesit itu apa? Kalau mau ditangkap susah, lompat lagi gitu, ditangkap lompat lagi, itu namanya apa? Gesit. Jadi al ilmu saydun, ilmu itu gesit. Wal kitabatu qayduhu. Untuk bisa ketika kita sudah tangkap ilmu, agar ilmu nggak lepas, wal kitabatu qayduhu, maka tulisan itulah mengikat ilmu. Jadi dengan tulisan itulah dia akan mengikat ilmu. Jadi kalau udah diikat ilmu tersebut, padahal dia gesit, tapi udah diikat dengan tulisan, maka ilmu itu nggak lompat. Kenapa? Udah diikat. Udah apa? Udah diikat. Maka dari awal ini, maka sebaiknya kalau kita nuntut ilmu tulis. Kenapa? Mungkin sekarang kita apa? Kita tahu, tapi pas sampai di rumah kesandung ada di jalanan umpamanya, udah lupa lagi nih, apaan tadi yang sampai ini ya? Jamaah sekalian, itu yang pertama. Satu pengalaman, dulu ada jamaah saya dalam setiap kajian itu selalu ngikutin kajian saya di mana saja. Satu waktu dia mau pindah rumah jauh, sehingga dia tidak bisa lagi hadir. Kemudian dia menyampaikan tentang tulisan dia dari mulai awal dia duduk hadir di majelis saya sampai dia mau pindah, dia sampaikan kepada saya tulisan buku. Ustaz, tolong disimak nih tulisan saya ini, kejadian ini. Apa yang saya pernah tulis, apa yang disampaikan oleh Ustaz, saya tulis semuanya dalam catatan saya. Tolong disimak. Ada yang salah atau enggak? Saya simak itu.
Masya Allah, luar biasa. Jadi apa yang saya sampaikan itu udah bertahun-tahun ditulis dan dia minta simak saya simak. Dan ternyata luar biasa, tulis saya itu apa? Sangat lengkap, percis apa yang saya sampaikan. Tapi di sini mungkin karena hafalannya kuat, jadi nggak perlu nyatet kali ya. Jadi apa? Hafalannya kuat apa? Jadi nggak perlu nyatet. Kenapa? Hafalannya udah kuat, Ustaz, ngapain lagi gitu ya? Jamaah sekalian, jadi kita kembali kepada niat tadi. Bahwa ketika ibadah kita ingin diterima oleh Allah SWT, yang pertama tadi apa? Ikhlasun niyah, niat yang ikhlas. Yang kedua, ittiba'us sunnah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Itu yang apa? Kemudian bagaimana memenuhi syarat apa? Rukun ibadah. Karena rukun ini juga harus dipenuhi dalam sebuah ibadah. Maka kata para ulama, dalam ibadah itu hendaknya dipenuhi 3 rukun. Yang pertama, mahabbatullah, mencintai Allah. Ketika kita beribadah, kenapa kita beribadah? Kenapa kita mau sholat? Kenapa kita mau duduk di majelis ilmu? Kenapa kita mau mengeluarkan zakat? Kenapa kita mau berpuasa? Karena kita cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanamkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adanya rasa khauf, takut. Kenapa kita sholat diperintahkan oleh Allah SWT lalu kita laksanakan sholat? Karena kita takut pada Allah SWT. Kalau saya tidak sholat, nanti Allah akan murka kepada kita. Karena rasa takut. Boleh gak kita melaksanakan ibadah ada rasa takut? Boleh, memang kita diperintahkan untuk apa? Takut. Makanya para ulama dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Innama yakhsyallaha, sesungguhnya yang paling takut di antara hamba-hamba Allah itu adalah al-ulama'u. Mereka yang disebut dengan para ulama. Ulama takut, sangat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan ilmunya dia takut pada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mau beribadah. Kemudian yang ketiga adalah kenapa kita mau beribadah? Karena kita berharap mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita mau sholat? Ya karena kita berharap untuk bisa apa? Mendapatkan surga Allah SWT. Boleh gak kita beribadah tapi berharap rahmat Allah? Kita berharap surga Allah SWT, boleh. Karena memang itu janji Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannat ila akhir ayat. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, annalahum jannat, bahwa mereka baginya surga. Artinya orang yang beriman dan beramal soleh itu udah disediakan surga, sehingga boleh kita minta surga dengan melalui amal kita. Inilah apa? Hal yang perlu dipenuhi dalam apa? Ibadah. Sehingga dalam ibadah itu apa? Kita semangat. Jadi apa? Semangat. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam bab pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin, sengaja penulis Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengawali kitabnya dengan hadis yang berkenaan dengan niat, yaitu hadis yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis ini sebetulnya panjang. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajar alaih. Hadis ini disampaikan, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian, hadis ini diawali dengan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya akmal, di sini Rasulullah SAW menyebutkan akmal, bukan amal, tapi dalam bentuk jamak. Bentuk jamak daripada amalun, akmal. Jadi sesungguhnya semua amal berarti
Kenapa? Bentuknya plural, bentuknya jamak. Dan diawali dengan innama. Kalau kita belajar bahasa Arab itu innama itu adatul hasr. Hanya. Ya. Kalau diartikan dalam bahasa kita apa? Sesungguhnya hanya amalan-amalan itu bin niat. Didasarkan dengan niat. Jadi sesungguhnya semua amalan-amalan itu hanya didasarkan dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang tergantung apa yang dia amalkan. Jadi sesungguhnya semua amalan itu bin niat, dibarengi dengan niat, disertai dengan niat, diawali dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang apa yang dia niatkan. Jadi setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Jamaah sekalian, para ulama hadis di dalam menulis kitabnya hampir rata-rata mereka menulis hadis ini di awal pertama sekali tulisan. Baik kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca ini, namanya kitab apa? Riyadhus Shalihin. Disebut Riyadhus Shalihin, kata-kata riyad dari kata-kata raudhah. Jamak dari kata raudhah artinya apa? Taman. Shalihin surga, orang-orang yang soleh. Kenapa disebut kitab Riyadhus Shalihin? Karena berharap penulis ini agar dengan apa? Dia memegang kitab ini menjadi tamannya orang-orang yang soleh. Yang namanya taman itu apa? Indah apa bukan? Indah kan? Taman itu indah, bagus, sehingga kita betah di taman tersebut. Dan taman ini merupakan tamannya orang-orang soleh. Hanya orang soleh yang mau mengkaji. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang yang solihin, orang yang soleh, sesuai dengan keinginan dari penulis ini. Tamannya orang-orang yang apa? Soleh. Itu hampir semuanya diawali kitab-kitab hadis itu dengan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu binniat, disertai dengan niat, dibarengi dengan niat, diawali dengan niat. Termasuk al-adhkar. Al-adhkar juga tulisan Al-Imam Nawawi. Itu juga diawali dengan niat. Dengan kata innamal a'malu binniyat. Begitu juga hadis arba'in. Hadis arba'in itu hadis yang di situ jumlahnya sebetulnya bukan 40 aja, 43 lebih kan? 43. Tapi disebut arba'in, hadis yang apa? Jumlahnya 40. Itu juga diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat dan hadis-hadis lain. Nailul Awtar dan sebagainya. Ini menandakan bahwa penulis itu berharap ketika membaca buku ini, ketika mempelajari buku ini, hendaknya luruskan niat. Hendaknya bersihkan niat, agar dengan niat yang bersih akan mudah kita untuk menuju kepada kebaikan-kebaikan. Jadi diawali apa? Niat yang bersih. Jamaah sekalian, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal-amal itu disertai dengan niat, dan sesungguhnya wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang tergantung apa yang diamalkan. Para ulama hadis menjelaskan bahwa hadis ini merupakan nisful Islam atau nisful ilmi. Jadi hadis ini dikenal dengan nisful Islam atau nisful ilmi, sebagaimana Abu Daud mengatakan. Kenapa? Karena Islam itu memiliki dua amalan. Pertama ada amalan zahir, dan yang kedua ada amalan batin. Jadi dalam Islam itu ada dua amalan. Amalan zahir, amalan yang nampak kelihatan. Seperti kita sholat. Kira-kira kita sholat kelihatan orang nggak? Kelihatan. Kita haji, apalagi haji. Sekampung tahu kalau kita mau berangkat haji. Dan itu amalan zahir, kelihatan. Yang kedua, amalan batin, niat. Amalan yang nggak kelihatan. Kira-kira kalau kita niat kelihatan nggak sama orang? Itu orang lagi niat tuh, kenapa? Itu dalam hatinya lagi apa? Nggak kelihatan, makanya amalan batin dia. Maka hadis ini dikenal dengan apa? Nisful ilmi atau nisful Islam. Nisfu itu separuh. Separuh Islam, separuh ilmu. Kenapa? Karena amalan apa? Amalan itu apa? Ada dua. Pertama amalan zahir yang kelihatan, dan kedua amalan batin, yaitu amalan hati.
Ini baru amalan hati. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Nah, hadis ini ketika dipadukan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana disebutkan, man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada, atau dalam riwayat ini mengatakan man amila amalan laisa fi amrina hadza fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang amalan itu bukan dari urusan agama kami, dia lakukan tapi bukan dari urusan agama kami, fahuwa raddun, maka orang tersebut akan ditolak. Ketika dua hadis ini dipadukan, maka lengkaplah sudah amalannya. Dengan pertama niat, yang kedua amalan yang dilakukan melalui ittiba'us sunnah. Kenapa? Karena amalan ini adalah amalan niat itu adalah pertama, kata para ulama, dengan niat ini, dengan hadis ini, bahwa amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika amalan itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Jadi para ulama menyimpulkan dari hadis ini, amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia lakukan amalan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan hadis ini maka niat itu untuk membedakan antara amalan yang satu dengan amalan yang lain. Ini kan bab niat ya. Jadi dengan niat, amalan yang ikhlas, niat yang ikhlas itu akan diterima oleh Allah SWT. Satu dari. Yang kedua, dengan niat itu untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Jadi makanya kalau kita sholat, kan kita kan niatnya apa? Sholatnya harus ditentukan. Itu sholat apa nih? Zuhur atau asar? Gitu. Kalau kita mengatakan saya sholat sunnah apa? Saya sholat saja dalam apa? Ketika kita sholat ada niat terlintas, saya hanya sholat saja, maka belum jadi. Kenapa? Sholat apa? Harus ditentukan apakah zuhur, asar. Jadi dengan niat untuk membedakan antara amalan yang satu dengan amalan yang lain. Niatnya pergi haji dengan niatnya sholat tentunya beda. Dilihat dari niatnya. Kemudian dengan niat untuk membedakan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Nanti saya ulangi lagi nih. Dengan niat untuk membedakan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Itu yang keberapa itu? Nggak nyatet deh. Yang keempat ya. Yang kelima, dengan niat yang biasanya kita melakukan sesuatu kebiasaan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah amalan yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Kenapa? Karena di situ ada niat karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, bagi bapak-bapak pagi hari pergi ke kantor atau ke tempat kerja, pulang sore, kemudian dia niatkan bahwa saya keluar rumah untuk mencari nafkah, menghidupkan keluarga karena Engkau ya Allah. Maka dia mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala nilai ibadah. Kenapa? Karena di situ ada niat karena Allah. Sehingga kita apa? Bapak-bapak itu dapat dua. Pertama dapat pahala dari Allah SWT. Yang kedua dapat pahala gaji tuh. Tiap bulan gaji. Tapi kalau hanya keluar saja nyari apa? Duit cuma dapat gaji doang gitu. Tidak dapat apa? Pahala. Kenapa? Karena tidak ada niat ibadah karena Allah SWT. Cuma sekedar yang penting apa? Pergi pagi, pulang sore, udah selesai kan gitu. Tanpa adanya niat apa? Ibadah karena Allah SWT. Bagi ibu-ibu juga di rumah begitu. Ibu-ibu masak, mensetrika, mencuci, dan mengurus anak semuanya. Ikhlas niatnya untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Agar keluarga yang di rumah yang makan masakan kita bisa kuat ibadah. Bisa ketika dia sholat nutup aurat karena kita cuci bajunya. Anak-anak kita antarkan ke sekolah, ke pengajian agar mereka menjadi anak soleh. Jadilah ibadah. Dan itu dapat pahala. Tapi kalau hanya sekedar nyuci sambil ngedumel, umpamanya muridnya, capek banget nih cucian sampai bertumpuk-tumpuk. Itu nggak dapat pahala itu. Yang dapat cuma gumel doang gitu.
Jadi suka betul-betul, wah semuanya ngumel-ngumel kan. Biasanya kan gitu ya. Banyak dasar nih apa? Gak ada pembantu lagi, habis deh. Apalagi kalau habis apa? Mau hari raya itu ya, pembantu pada pulang ke kampung, tinggal cucian tumpuk. Akhirnya ya, yang apa? Yang ada apa? Ini banyak banget ini. Nggak jadi ibadahnya. Kenapa? Karena yang dilakukan tidak karena Allah SWT. Tapi kalau dia niatkan karena Allah SWT, jadi ibadah niatnya. Jadi yang kebiasaan kita, yang kita lakukan, ternyata bisa menjadi nilai ibadah. Kita tidur. Tidur kan adat kebiasaan kan? Kalau hanya sekedar kita tidur aja udah selesai, nggak dapat ibadah deh. Tapi kalau kita tidur, kita niatkan bahwa saya tidur ibadah karena Engkau ya Allah. Kalau dengan tidur nanti saya bisa sholat subuh atau saya bisa bangun, dan saya tidur itu berzikir karena Engkau ya Allah. Sebelum apa? Dia tidur dia berzikir, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dia baca ayat kursi. Maka jadilah ibadah. Tidurnya aja jadi ibadah. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu dalam rangka untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mau beribadah. Jadi artinya dengan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai manusia, hendaknya dalam setiap kali 24 jam itu hendaknya kita jadikan apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Jadi apa yang kita lakukan apa? Bernilai ibadah. Bisa dipahami tadi ya? Nah yang pertama tadi saya ingin ulang lagi. Dengan hadis ini, dengan hadis ini maka ketika kita berniat, niat itu dengan niat yang ikhlas, diterima dan tidaknya amal ibadah kita tergantung bagaimana Pak niat kita. Jadi yang pertama itu harus ikhlas. Apa sih ikhlas? Ikhlas itu kan berbeda dengan bahasa kita. Pokoknya saya apa? Rela deh. Saya tulus deh. Itu beda deh. Rela deh, saya rela gitu. Atau saya tulus. Beda dengan ikhlas. Kata-kata ikhlas itu dari kata-kata kholaso. Kholaso itu bersih. Artinya dalam hati kita itu bersih. Dalam ibadah kita niat itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Jadi jangan terdetik dalam hati kita itu ketika kita ibadah ada karena selain Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang kan dia sholat tapi biar dibilang oh dia sih orangnya soleh, kenapa sholat mulu? Ada karena manusia. Dia baca Quran, suaranya bagus. Oh, dia bacanya Quran, suaranya bagus. Jangan-jangan dia apa? Paling bagus sih. Itu apa? Belum bersih. Jadi pokoknya kalau kita ibadah, bersihkan hati kita ketika kita melakukan ibadah, itu ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Makanya disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyampaikan di depan para sahabat. Dan di situ ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan itu ada sahabat-sahabat yang lain yang mendengarkan. Apa kata Rasulullah? Yang paling aku takuti kata Rasulullah. Jadi yang paling aku takuti sebuah penyakit yang disebut dengan apa? Asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Apa itu yang disebut dengan asyirkul khafi? Syirik yang tersembunyi. Asyirkul khafi itu adalah riya, penyakit riya. Penyakit hati. Riya itu apa sih? Riya itu satu ibadah yang dilakukan karena manusia. Karena orang. Itu namanya apa? Riya. Jadi apa? Ibadah dilakukan karena orang. Kalau nggak ada orang, bacaannya biasa aja sholat. Tapi kalau ada apa? Orang bacaannya didayu-dayukan. Nah, itu namanya apa? Ada lagi riya sum'ah. Ketika dia beribadah agar didengar orang. Jadi ketika dia apa? Melakukan amalan ibadah biar apa? Menjadi buah bibir di tempat tersebut. Menjadi populer. Oh, ini sih ini gara-gara ini nih dia nih. Gara-gara masjid bagus, gara-gara ini. Wah, hatinya berbunga-bunga itu. Kalau dibilang itu apa? Hatinya berbunga-bunga. Itu namanya apa? Sum'ah, biar didengar. Ada lagi namanya ujub. Ini semuanya penyakit hati nih. Penyakit hati
yang bisa menghilangkan amalan seseorang. Yang ketiga adalah namanya ujub, merasa kagum terhadap ibadahnya sendiri. Nggak boleh kita merasa kagum terhadap ibadahnya sendiri. Wah, kayaknya makanya kan kita diperintahkan untuk sholat sunnah sebanyak-banyaknya bukan di masjid, tapi apa? Di rumah, agar menghilangkan rasa ujub. Jangan sampai orang-orang udah pada pulang dia masih sholat sunnah aja, akhirnya akan muncul dalam hati itu. Kayaknya gue doang yang paling banyak sholat sunnahnya dan paling lama. Kenapa? Buktinya yang lain daripada pulang gue masih sholat sunnah aja. Ujub deh akhirnya. Itu dihilangkan, makanya yang paling bagus apa di rumah. Tapi Ustaz kan ya boleh juga di masjid, tapi yang penting kita bisa menjaga hati. Agar kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit-penyakit hati semuanya nih, baik itu riya maupun sum'ah maupun ujub. Jadi ujub itu merasa mengagumi diri sendiri. Kayaknya kalau nggak ada gue nih nggak bakalan berdiri nih masjid. Ini kalau nggak ada gue nih, oh lapangan nggak jadi nih. Nggak ada gue nih, oh pokoknya nggak beres. Nggak, itu nggak boleh. Itu penyakit ujub namanya. Maka itu dihilangkan dalam ibadah. Kenapa? Karena itu akan merusak amalan kita. Akan merusak pahala kita. Udah amalannya banyak tapi habis pahalanya dengan sebab penyakit riya, sum'ah dan ujub. Maka disinilah yang disebut dengan apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlas itu merupakan kandungan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa kalimat la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Sehingga dalam beribadah itu kita tujukan hanya semata-mata karena Allah. Itu kandungan makna la ilaha illallah. Jangan sampai kita sudah mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Ternyata dalam kehidupannya masih dia ibadahi kepada selain Allah. Minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala diduakan. Itu yang disebut dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya ibadah, doa itu bagian dari ibadah. Doa itu apa? Bagian dari ibadah. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Berarti kalau begitu kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam berdoa itu kan kita meminta. Kita memohon. Berarti dalam memohon, dalam meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian dengan niat, saya ulang lagi nih, dengan niat untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Niat ibadah sholat tentunya beda dengan niat ibadah haji. Niat untuk apa? Puasa beda dengan niat ketika kita apa? Sholat. Itu dengan niat. Kemudian dengan niat itu untuk membedakan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Kenapa? Karena ketika kita sholat umpamanya, itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Dan itu dibedakan dengan apa? Dengan niat. Dan yang terakhir tadi, dengan niat untuk menjadikan yang tadinya kebiasaan kita dalam kita lakukan seperti tidur, kita makan, kita mengurus keluarga dan sebagainya, itu akan menjadi nilai ibadah kalau kita niatkan dalam hati kita lillah, karena Allah. Nah dari sini jemaah sekalian, sekarang ini sudah mulailah kita untuk melakukan apa saja karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam hal apa? Yang kebaikan. Dalam apa? Dalam kebaikan. Kalau dalam dosa jangan karena Allah. Saya kan mau melakukan apa? Minum khamar ini karena Allah, nggak boleh. Berdosa itu. Ini dalam kebaikan. Kenapa? Ini ibadah namanya kan. Ibadah itu kan kebaikan. Nah sekarang saya tanya, apa sih ibadah? Apa ibadah? Ibadah itu ismun jami'un
fi kulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Itu disebut ibadah. Ibadah itu kalau dilihat dari bahasa, dari kata-kata bahasa dulu ya, dari kata-kata abida ya'badu, ibadah. Yang artinya apa? Penghambaan diri. Penghambaan diri. Makanya orang yang melakukannya itu disebut abid. Isim apa? Maksudnya dia abdun, hamba. Jadi abida ya'budu, penghambaan diri. Artinya ketika orang itu beribadah, dia sedang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Kemudian itu secara lughatan, secara apa? Etimologi, secara bahasa. Secara syar'i, istilahi, ibadah itu adalah ismun jami'un. Satu nama yang mencakup fi kulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Setiap apa yang Allah suka dan Allah ridha. Min qaulin, dari ucapan kita, wa fi'lin, dan apa? Perbuatan kita. Zahiran wa batinan, yang nampak dan yang tidak nampak. Kalau Allah suka dan Allah ridha, kita lakukan, itu menjadi sebuah apa? Ibadah. Kira-kira kalau kita sholat, Allah suka gak? Suka. Allah ridha gak? Ridha. Itulah ibadah. Ketika kita membaca Quran, Allah suka gak? Suka. Allah ridho gak? Ridho. Itu ibadah. Tapi ketika orang melakukan perbuatan dosa, mencuri umpamanya, kira-kira Allah suka gak? Bukan. Allah ridho gak? Nggak ridho. Maka itu bukan ibadah. Itu namanya maksiat. Itu apa? Perbuatan maksiat. Nah, oleh karena itulah ibu sekalian, itu baru yang satu. Yang kedua adalah ibadah itu akan diterima oleh Allah SWT manakala kita ittiba'us sunnah, mutaba'atus sunnah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ibadah itu kalau dibebaskan, niscaya manusia akan melakukan ibadah sesuai dengan keinginannya. Yang penting kan ibadah. Makanya ada aturannya dalam ibadah. Sholat 5 waktu, nggak boleh tambah, nggak boleh kurang. Yang wajib nih, pokoknya 5 waktu semuanya sama. Kemudian sholat zuhur 4 rakaat, nggak boleh tambah, nggak boleh dikurang. Semuanya sama. Dimulai dengan takbir, sholat diakhiri apa? Dengan salam. Nggak boleh dimulai dengan apa? Salam lalu diakhiri dengan takbir. Semuanya apa? Nggak boleh. Kenapa? Ada aturannya di situ. Itu namanya ibadah. Artinya apa? Ibadah itu ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah. Semuanya sama. Sebab kalau ibadah dibebaskan, saya katakan ibadah dibebaskan, yang penting kan apa? Saya ibadah. Maka niscaya orang akan melakukan ibadah sekehendak dia. Yang penting ibadah. Padahal ibadah itu bukan yang penting. Tapi bagaimana kita mengikuti apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Karena yang tahu betul tentang aturan ibadah itu adalah Rasulullah SAW. Langsung mempraktekkannya. Kayaknya udah isai. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jadi 2 itu tadi. Pertama ikhlasun niyah, yang kedua apa? Ittiba'us sunnatin nabi. Ya, ini saja. Habis sisa mungkin kita ada tanya jawab ya. Saya belum tutup dulu ya, karena nanti ada tanya jawab. Tambahan sedikit dari hadis yang saya sampaikan tadi. Sesungguhnya hadis ini berkenaan dengan hijrah awalnya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bersama para sahabat, maka Rasulullah meluruskan niat hijrah. Makanya hadis itu tidak hanya sampai pada wa inna malikul limri'im manawa, tapi ada panjangnya lagi. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang berhijrah karena mencari dunia, dia mencari apa? Dunia. Dia berhijrah karena mencari harta. Awim ra'atin yunkihuha, atau dia berhijrah karena ingin menikahkan seorang wanita. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu apa yang dia dapatkan itu saja, tanpa mendapatkan pahala dari Allah SWT. Hanya dapat
ketika dia berhijrah karena dunia, dia berhijrah itu hanya dapat dunia aja, dapat ekonomi, dapat harta dan sebagainya. Dan atau dia berhijrah karena ingin menikahkan seorang wanita, maka hijrahnya itu apa? Hanya dapat wanita saja tanpa mendapatkan apa? Pahala dari Allah SWT. Jadi hadis ini awalnya itu adalah Rasulullah SAW mengingatkan kembali kepada para sahabat untuk agar berhijrah itu lurus niatnya. Karena diriwayatkan ada beberapa riwayat mengatakan ada salah seorang yang dia ingin menikahi seorang wanita yang namanya Ummu Qais. Jadi ada seorang yang ingin menikahi namanya seorang wanita yang namanya Ummu Qais. Kemudian Ummu Qais ini tidak mau dinikahi. Kemudian orang ini berhijrah ke tempat lain, ke Madinah ikut. Nah, sampai di Madinah itu dia mendapatkan seorang wanita. Artinya dia hijrah itu ke Madinah bukan apa? Bukan untuk bersama apa? Bukan karena Allah dan Rasul, bukan ilallahi wa rasulih. Tapi untuk apa? Bisa menikah di sana. Maka orang ini dikenal dengan muhajir Ummu Qais. Dia berhijrah karena gara-gara Ummu Qais. Jadi apa? Dia seorang muhajir, dia seorang yang hijrah karena gara-gara Ummu Qais yang tidak mau dinikahi. Artinya apa? Dia pergi berhijrah bersama siapa? Yang lainnya untuk berhijrah ke Madinah. Bahkan dalam hal ini ya, itu awalnya. Kemudian hadis ini menjadi mencakup. Jadi mencakup. Ini yang dikenal dengan sababul nuzul. Sababul wurud. Jadi kalau hadis itu apa? Sababul wurud. Kalau Al-Qur'an itu sababul nuzul. Sebab turunnya Al-Qur'an. Tapi kalau hadis sababul wurud. Sebab munculnya hadis ini. Sebab apa? Datangnya hadis ini ya disebabkan karena seperti itu. Wallahu a'lam, ini saja. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, langsung saja kami buka sesi interaktif. Daripada menebak-nebak, lebih baik kita bertanya secara langsung. Pertanyaan yang berani adalah tanda hati yang peduli. Silakan bagi Bapak Ibu. Ya, Mas Eko silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik bicara kalau kemudian tidak penekanannya kepada amalan yang tidak diterima, dan itu sudah ditegaskan oleh Allah dalam beberapa kaidah di Al-Quran yang tadi Pak Ustaz sebutkan, surah Al-Kahfi 103 sampai 105, kemudian Az-Zumar 65. Dan yang ingin saya tanyakan ini Pak, Allah pun juga menjelaskan di surah Al-Baqarah 264, artinya penekanan kepada ketika kita bersedekah kepada hal yang kemudian berkaitan dengan pemberitaan, itu pun juga dikaitkan dengan hati keikhlasan. Artinya tidak boleh ria, tapi tidak boleh pun diberitakan gitu. Yeah. Tapi kalau dilihat secara konteks saat ini kan ada yang kemudian istimewa ulama pun juga menjelaskan bahwa ketika kita beribadah dalam hal konteks sedekah, meniatkan untuk bersemangat dalam berlomba-lomba memberikan value yang besar, itu pun juga menjadi bagian ibadah gitu. Apakah kaitannya antara riya di surat Al-Baqarah itu? Jadi terkadang kita ingin memberikan hal yang besar, tapi kita agak ragu-ragu karena kita takut bersinggungan dengan hal yang dia itu Pak. Di surat Al-Baqarah 264. Al-Baqarah ayatnya. Ya. Bagus ya. Artinya gini. Di samping ibadah itu dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ada cara ibadah. Cara ibadah. Ada cara ibadah yang memang harus ditampakkan atau didengarkan atau dikerjakan. Contohnya, orang azan kira-kira ibadahnya gimana? Didengarin apa ibadah? Oh saya sih mau azan tapi biar ikhlas nggak bawa kedengeran suara saya. Kira-kira bisa gak itu? Nggak bisa. Dia saat kan harus kedengeran gitu memang. Jadi kan ditampakkan kan, didengerin suaranya itu. Allahu Akbar. Karena itu bagian dari ibadah juga. Ditampakkan itu apa? Makanya apa? Itu ibadah.
ada ibadah yang memang harus dilakukan kelihatan orang gitu. Seperti imam kan kelihatan orang. Sholat juga kelihatan orang gitu. Ada ibadah yang memang secara tersembunyi, walaupun kelihatan juga boleh, seperti sedekah juga boleh. Kan disebutkan orang-orang yang bersedekah lailan wa naharon, baik siang maupun malam. Ya. Jadi dia bersedekah apa? Siang dan malam. Kemudian dia bersedekah apa? Secara sir, tersembunyi dan terang-terangan. Artinya dibolehkan kita bersedekah siang, malam, tersembunyi dan terang-terangan. Para sahabat Rasulullah SAW seperti Abu Bakar As-Siddiq, ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat siapa yang ingin menafkahkan hartanya di jalan Allah, terbuka itu Rasulullah. Kemudian para sahabat apa? Langsung ada apa? Langsung kelihatan dia berimpak. Abu Bakar semuanya, seluruhnya hartanya. Lalu kata Rasulullah, ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Hampir semuanya apa? Semuanya harta kamu apa? Serahkan. Saya serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab separuhnya dilihat oleh para sahabat lain. Abdurrahman bin Auf juga, Utsman bin Affan juga begitu. Artinya apa? Kelihatan. Tapi ada juga para sahabat yang memang tersembunyi, diam-diam. Artinya dibolehkan. Yang penting ketika dia nampak, kelihatan bersedekah, itu dia bisa menjaga hatinya. Gitu. Dan ketika dia nampak dalam bersedekah, itu bisa apa? Bisa menularkan kepada yang lainnya, itu dibolehkan. Ditularkan kepada yang lainnya. Oh dia bersedekah segitu, saya mau lebihan lagi ya, boleh. Makanya kata Umar, tidak ada yang bisa menandingi sedekahnya Abu Bakar. Kenapa? Umar berpikir bahwa dia itu apa? Paling banyak, ternyata ada yang lebih banyak lagi. Jadi boleh saja dia apa? Memperlihatkan dalam rangka menularkan. Jadi ibadah apa? Ada yang memang apa? Harus tersembunyi, kayak puasa. Puasa kan kita nggak bisa diam-diam kan puasa. Jadi puasa itu apa? Makanya puasa itu satu ibadah yang rahasia, ibadatun sirriyah. Kenapa? Orang lain nggak tahu kalau kita sedang berpuasa. Diam-diam dia, nggak boleh tampakkan. Kenapa? Emang dia ibadahnya rahasia. Ibadahnya apa? Rahasia. Sholat tahajud. Sholat tahajud kan ibadahnya rahasia kan? Tapi kalau dia bikin konten aja, bikin tahajud di malam hari, berarti dia ngeliatin orang apa? Biar orang tahu kalau dia lagi tahajud gitu. Nah, itu apa? Berarti apa? Diam-diam aja udah gitu, nggak perlu bikin apa? Bikin status gitu. Tahajud di malam hari, cukup 2 rakaat. Atau tahajud di malam hari, semoga Allah terima atau apa? Itu berarti dia apa? Ibadah tapi apa? Kelihatan orang gitu, kedengaran orang, ketahuan orang gitu apa? Maka diam-diam aja gitu. Jadi ada memang yang harus kelihatan. Seperti apa? Ibadah apa? Azan kedengaran. Ya. Ada ibadah yang apa? Perlu dirahasiakan. Memang itu rahasia gitu. Ya. Niat itu kan rahasia. Nah, sesungguhnya sebetulnya pahala kita lebih banyak ketimbang dosa kita. Kalau kita hitung-hitung, kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita berniat untuk melakukan satu amalan kebaikan, dapat pahala 1. Jadi ketika kita berniat untuk melakukan satu amalan, dapat pahala apa? 1 baru niat. Tapi ketika kita implementasikan, kita amalkan, maka dapat pahala 10. Jadi kalau niat kita dapat apa? 1 kebaikan. Kalau apa? Kalau kita tampakkan, kita lakukan kebaikan tersebut, setelah kita niat lalu apa? Kita amalkan, kelihatan, maka apa? Dapat 10. Ya. Tapi kalau kejahatan, keburukan, maksiat, kalau niat, kita belum dapat dosa. Kalau kita lakukan 1 dosa, kan mestinya kan pahalanya apa? Lebih banyak kan? Kenapa? Kita lakukan 1 dosa, tapi kalau amalan kebaikan 10 pahala. Berarti kan ketutup itu kan? Dengan 10 pahala. Nah. Dan kalau dia apa? Tinggalkan dosa tersebut, kita dapat 10. Kita dapat tinggalkan dosa itu dapat 10. Artinya mestinya kan kalau dalam hitung-hitungan kita lebih banyak apa? Pahala ketimbang dosa. Kenapa? Karena ketika seseorang itu melakukan dosa cuma 1 dia dapat dosanya. Ketika dia melakukan apa? Amalan kebaikan dapat 10 pahalanya. Dan itulah kasih sayang Allah SWT kepada hambanya.
Walau sawab saja ya. Ada lagi? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ingat pada saat India itu kita pernah kejadian ya terjadi di Al-Qur'an kalau tidak salah ya. Itu kan kita memberi sumbangan ke Palestina. Oh, gitu. Itu kan banyak orang. Dan orang itu niatnya mungkin berbeda-beda kan. Nah, apakah kita termasuk mengikuti dia atau tidak? Iya. Karena mungkin saya sendiri yang membuat dan akhirnya takut dari karya juga gitu. Iya. Ya, terima kasih. Ya. Ketika ada yang tawarkan sama dengan Rasulullah, ketika ditawarkan siapa yang mau infak, para sahabat tuh buru-buru. Kaum wanita ada yang membuka gelang emasnya tuh, artinya dikeluarkan untuk apa? Dan itu dilihat orang, itu nggak apa-apa. Yang penting dia bisa menjaga hati, kan gitu. Ustaz gimana? Ya kalau niat kan hati kita kan nggak ada yang tahu Allah SWT. Jadi kita jangan menilai, oh jangan-jangan dia banyak itu nggak ikhlas. Belum tentu, bisa saja dia ikhlas. Jadi kita tidak, nah di sini kita juga tidak boleh menilai ibadah orang. Jadi kita jangan sampai menilai ibadah orang, mau tahu ibadah orang. Kita korek-korek ibadah orang itu ikhlas nggak perlu. Itu masing-masing ibadah itu apa? Hanya Allah SWT yang apa? Tahu. Jadi kita jangan korek-korek niat orang gitu. Pokoknya kalau dia melakukan ibadah, dia bersedekah, udah kita husnuzon bahwa dia ikhlas udah. Jangan sampai, dia gede biar apa kelihatan orang tuh. Belum tentu, bisa jadi dia ikhlas kan gitu. Jadi jangan dikorek-korek gitu. Pokoknya apa? Kita niatkan dan husnuzon kalau orang itu ibadahnya apa? Ikhlas udah. Adapun yang tahu keikhlasan itu kan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nggak boleh ngorek-ngorek ibadah orang gitu. Jadi kita jangan sampai memata-matai ibadah orang. Wallahu a'lam. Bisa dipahami Pak ya? Tanya Ustaz, mengenai niat. Nah, ya. Ini niat kalau kita dari rumah kan mau berangkat ada niat sekolah. Kemudian niat itu bisa di dalam hati, bisa dilafalkan. Pertanyaannya, yang di dalam hati apa yang dilafalkan sebaiknya? Ya, bagus. Sepakat semua para ulama mengatakan bahwa an-niyatu wa mahalluha al-qalbu. Niat tempatnya itu di hati. Kenapa? Tadi saya katakan bahwa niat itu amalan hati. Tadi niat apa? Niat itu kan termasuk nisful ilmi, nisful Islam, separuh amalan. Kenapa? Itu separuh hati apa? Hati niatnya. Amalan hati dia. Ada lagi amalan zohir, kan? Amalan yang kelihatan. Jadi wa mahalluha al-qalbu, tempatnya itu di hati. Namanya juga niat gitu ya. Jadi ada niat, ada azam, tekad, berkehendak. Kalau bertekad, berkehendak, itu bercita-cita. Antara pekerjaan dengan keinginan itu berbeda. Ada proses. Ingat gak? Jadi azam atau iradah keinginan atau azam, antara keinginan dengan melakukan sesuatu itu apa? Ada proses, ada jedah. Tapi kalau niat, kata para ulama, an-niyah makrunatan bifi'lihi. Niat itu berbarengan dengan pekerjaannya, itu niat. Itu apa? Niat. Ini definisi niat kata para ulama. Jadi kalaupun kita sholat Allahu Akbar di maghrib, pasti kita mau sholat maghrib situ. Kenapa? Karena waktunya maghrib kan gitu. Dan sholat itu pasti apa? 3 rakaat sholat apa? Sholat apa namanya? Sholat maghrib. Pasti terlintas dalam hati kita. Kenapa? Orang kita mau sholat maghrib kan gitu. Jadi itu bagian dari niat gitu. Nggak perlu juga sambil Allahu Akbar, Allah, hati kita enggak. Pokoknya kita Allahu Akbar. Jadi apa? Pasti terlintas Bapak. Kita niat apa? Niat sholat maghrib 3 rakaat, dan itu juga kita lakukan karena Allah SWT. Itu namanya makrunatan bifi'lihi. Niat itu dibarengi dengan perbuatannya. Tapi kalau tidak dibarengi dengan perbuatannya, maka
Itu bukan niat namanya, keinginan, azam. Ada jedah dia. Saya mau pergi tapi kan nggak langsung pergi, baru mau kan gitu. Tapi ada niat, itu namanya niat. Tapi niatnya apa? Bukan niat sebagaimana kita melakukan ibadah, tapi itu namanya disebut azam atau keinginan gitu. Wallahu a'lam itu. Bisa dipahami itu. Jadi yang direken itu, walaupun kita umpamanya usolli fardhu zuhri usolli fardhu zuhri tapi hati kita apa? Tidak ada niat, cuma mulut doang kita, itu nggak jadi. Kenapa? Karena yang direken itu bukan mulut, bukan ucapan, tapi apa? Hati. Kenapa? Karena niat itu adalah amalan hati, bukan amalan mulut. Sama juga dengan kita baca Fatihah. Baca Fatihah, Allahu Akbar. Itu kok nggak baca Fatihah, kok mulut nggak kuat kami baca sih, tapi di hati saya nggak jadi juga. Kenapa? Karena Fatihah itu bukan amalan hati, dia amalan apa? Mulut. Bisa dipahami deh. Jadi di dalam sholat itu ada amalan yang namanya amalan qalbi, ada amalan fi'li, ada amalan qauli. Itu yang disebut dengan apa? Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun fi'li itu rukun gerakan. Fi'li itu fi'il, gerakan, kelihatan. Kita apa? Takbir, Allahu Akbar. Kita ruku, sujud. Itu namanya rukun. Rukun apa namanya? Rukun fi'li, gerakan. Ada rukun qauli. Rukun qauli apa? Ucapan. Takbir, Allahu Akbar. Kalau kok itu nggak ucap? Anda sih ucap, tapi di hati. Karena lebih khusyuk di hati. Nggak jadi. Kenapa? Karena takbir amalan lidah qauli. Baca Fatihah juga ada orang, saya kalau baca Fatihah lebih khusyuk kalau di hati ketimbang apa? Di mulut, di lidah. Kalau di hati itu saya lebih khusyuk. Sah nggak sholat saya? Enggak, saya bilang. Kenapa? Karena Fatihah bukan amalan hati. Fatihah amalan lidah, ucapan. Gitu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, ucapan dia. Itu rukun. Tapi kalau di hati nggak jadi. Sama juga dengan niat. Niat sholli fardhal asri arba'ah. Tapi hati saya nggak terlintas, nggak jadi. Kenapa? Karena niat bukan amalan lidah. Dia niat amalan hati. Wallahu a'lam. Itu saja kan? Ada lagi? Ya, Pak Yatsen ya, silakan. Waalaikumsalam. Terhormat tersanjung nih. Tadi disebutkan bahwa ibadah ini tergantung daripada niat dan iktibar. Kemudian kalau saya setelah ibadah, kemudian pada ibadah ini saya membaca sesuatu yang saya nyaman, yang saya merasa membutuhkan sesuatu, gitu. Nah, ini gimana hukumnya, Ustaz? Gimana? Saya misalnya habis sholat tahajud atau habis sholat sunnah, gitu kan. Nah, bacaan saya kan sudah setelah selesai sholatnya, saya membaca sesuatu yang saya nyaman, yang saya membutuhkan, gitu kan. Yang saya waktu itu mungkin saya baca Al-Quran, ada sesuatu ayat yang saya merasa enak, gitu kan. Setiap baca sholat sunnah, hampir setiap kali saya baca itu ayat-ayat, potongan ayat itu kan. Misalnya seperti hasbi Allah la ilaha illallah. Oh, zikir. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fata'ala Allahul malikul hamd. Nah, itu saya sering baca hal-hal yang merasa bagi saya ayat-ayat itu tuh merasa merupakan menjadi spirit bagi saya. Ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya. Jadi ada ibadah yang mutlak. Ada ibadah yang muqayyad. Ibadah yang muqayyad, ibadah yang terikat dengan bacaannya, kayak sholat. Sholat itu bacaan Fatihah itu terikat. Ketika dia sholat harus baca itu, baca Fatihah gitu kan. Jadi namanya muqayyad, terikat. Ada rukuknya, ada sujudnya. Gitu.
Kayak kita apa? Ada ibadah yang terikat dengan waktu. Waktu seperti sholat kan terikat dengan waktu. Haji juga terikat dengan waktu. Puasa Ramadan juga terikat apa dengan waktu. Ada ibadah yang terikat dengan waktu, tapi juga terikat dengan bacaan-bacaannya, gerakannya, ketika sholat, haji. Ada yang bacaannya terikat, muqayyad, waktunya juga, lalu tempatnya, seperti haji, bacaannya, tempatnya, lalu gerakannya. Itu yang muqayyad. Tapi ada yang mutlak, kapan saja boleh kita lakukan. Bacaan zikir kapan aja boleh. Apakah kita habis sholat, sebelum sholat, ya. Apakah kita di kendaraan, apakah kita di perjalanan, daripada kita enggak kita baca sambil zikir. Apakah kita di motor umpamanya, atau di kereta, di pesawat, di mana saja, di kebun, di taman, kita sambil duduk di rumah, itu namanya mutlak, kapan saja. Tidak terikat dengan waktu, tidak terikat bacaannya, pokoknya apa aja kita yang penting itu zikir kita. Itu namanya ibadah. Jadi tidak harus itu aja gitu. Ada yang mutlak juga gitu. Kita baca selawat di mana aja boleh gitu. Itu namanya ibadah yang mutlak, kapan saja boleh kita lakukan. Apakah itu zikir, baca Quran, dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya? Oh, saya baca zikir ini kayaknya nyaman. Ya ibadah mutlak namanya. Bacaannya yang itu ibadah mutlak. Dengan saya baca ini maka hati menjadi tenang gitu. Ya ibadah mutlak kapan saja boleh, habis sholat kah, sebelum sholat kah gitu. Tapi ada yang ibadah memang dia terikat. Terikat dengan apa? Dengan waktu. Terikat dengan apa? Tempat. Ada yang terikat dengan bacaannya, terikat harus baca itu dan sebagainya. Bisa dipahami itu ya? Wallahu a'lam. Iya, tapi itu termasuk ittiba. Kan Rasulullah juga ketika di perjalanan juga sering berzikir kapan saja. Jadi Rasulullah itu karena Rasulullah yadhkurullah fi kulli hinin gitu. Adalah Rasulullah senantiasa berzikir, ingat Allah kapan saja. Gitu. Tapi itu berzikir kan kapan saja boleh gitu. Dengan bacaan-bacaan yang memang diajarkan zikirnya ada hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbunallah kalau kita rame-rame, kalau sendiri hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la ilaha illallah, hal malikul quddus. Apa saja pokoknya yang berkalimat zikir. Ya. Tapi tentunya kita cari zikir-zikir yang memang akan bisa memperberat timbangan kita nanti di akhirat. Sifat itu apa? Disebutkan kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani inda rabbi, inda rahman. Jadi ada dua kalimat, khafifatani fil lisan, enteng di lidah, tapi sakilatani fil mizan, nanti berat timbangannya di akhirat. Terus kalimat ini habibatani inda rahman, dan sangat disukai kedua kalimat ini kepada Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu enteng kalimatnya, tapi berat timbangannya. Walaupun kalimat zikir banyak ya. Zikir pagi itu terikat. Kenapa? Dengan waktu pagi. Zikir sore terikat dengan apa? Waktu sore. Zikir sholat, habis sholat tuh ada subhanallah kan. Itu terikat dengan apa? Sholat. Enggak sholat kita enggak baca subhanallah 33 kali gitu kan. Ada keterikatan, tapi ada juga yang mutlak kapan aja boleh gitu. Wallahu a'lam, itu saja bisa. Ada lagi? Kalau enggak ada tutup aja kali ya. Oh ada ya. Baik, satu pertanyaan lagi Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksud temanya kalau saya tidak salah ingat, banyak amal nol pahala. Ini tidak harus terkait dengan ini amal dan pahala. Yang untuk menelaah atau bermakna terlebih tadi saya simak
sebatang pohon daunnya itu lebat daun yang ada buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, apakah kalau tidak beramal ibadah, apakah gunanya? Iya, pasti. Iya. Iya, betul. Jadi gini memang mau komentari ya nanti ya. Jadi kan tujuan kita beramal, beribadah. Ibadah itu kan bagian dari amal. Adalah dalam rangka untuk bisa mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dengan pahala tersebut kita bisa mendapatkan surga Allah SWT. Maksudnya kenapa? Agar ibadah kita diterima. Kenapa diterima? Diterima itu karena ada apa? Ada hal-hal yang kita penuhi untuk bisa diterima ibadah kita. Jadi jangan sampai, sebab ada orang disebutkan dalam riwayat hadis 60 tahun dia sholat gak diterima oleh Allah SWT. Bayangkan itu. 60 tahun sholat gak diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak dipenuhi dalam ibadah tersebut. Maka di sini jamaah sekalian, menuntut ilmu itu, mencari ilmu itu bagian dari proses proses kita untuk beribadah. Jadi nanti kalau kita ditanya oleh Allah SWT di akhirat, kenapa kamu bilang saya dalam proses masih menuntut ilmu? Jadi menjadi hujah kita nanti di akhirat. Yang repot itu kalau orang yang nggak menuntut ilmu tapi mau ibadah. Dia tidak menuntut ilmu, tidak mau duduk di majelis ilmu, tapi beribadah. Apa yang akan disampaikan? Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan seperti ini? Ya saya beribadah ya seperti ini. Dari mana kan gitu? Tapi kalau kita menuntut ilmu itu kan proses. Semoga dengan adanya menuntut ilmu ini Allah berikan kalau bahasa kita Allah berikan kasih sayangnya kita. Kenapa? Karena kita dalam proses. Allah maafkan kita. Bisa jadi bab itu belum sampai kepada kita kan gitu. Bisa jadi masalah itu, tema itu belum sampai kepada kita. Kenapa? Kita masih dalam proses menuntut ilmu. Oh saya sholat ya karena kita lagi proses gitu. Dan itu kan menjadi hujah kita nanti di akhirat. Wallahu a'lam itu. Bisa dipahami ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.